nge-explore lagi bareng Vera. Selamat siang dari Dieng. Halo guys, gimana kabarnya? Aku doain nih kalian semua yang nonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilancarkan rezekinya ya. Amin. Nah, kali ini nih, Mimin Vera mau ngajak kalian virtual touring atau virtual jalan-jalan lagi nih guys. Kita start dari Tugu Dieng, Banjarnegara ya. Rencananya kita mau pulang ke Cirebon. Nanti kita ke Panturanya itu via Petung Kriono ya guys. Kemarin itu kan kita sempat ke tol via tol Kayangan ya, yang via Bawang itu guys. Nah, ini kita mau ke tol ininya ya, via bukan tol, sorry, sekarang kita mau coba via Petung Kriono guys. Sorry, ini agak kaku banget. Katanya sih ya bakal ngelewatin hutan-hutan gitu guys. Kalau aku sih ya belum pernah ke sana sama sekali, makanya ekspektasinya kalau misalkan hutan-hutan ya udah hutan-hutan rimbun kayak gitu guys, kayak yang di Batu Raden itu lah ya. Ya udah manut aja sama suami nih yang udah pernah 2 kali ke sana bolak-balik ya. Nah, di depan itu kan ada pertigaan nih yang kayak gini. Itu kalau misalkan ke kanan itu via Tol Kayangan. Kalau misalkan ke kiri ini ya, tembusannya ke bisa Wanayasa dan Kajen. Cuman kalau kita bakal belok ke arah Petung Kriono-nya guys. Untuk video yang via Kajen mungkin di next konten lagi ya guys. Nanti kalian tuh jangan salah belok ya guys. Beloknya ke kiri, jangan ke kanan, oke? Nah, bagi kalian yang belum nonton video kita sebelumnya, video ini kita bikin jadi kayak series keliling Jawa Tengah gitu guys. Pada video yang lalu kita jalan-jalan ke Pantai Manganti, kemudian lanjut lagi ke Jogja, keliling Jogja, terus next lagi ke Semarang dan sampai ke Dieng ya. Jadi kita tuh udah 4 hari ya di perjalanan. Utamanya kayak gitu ya guys. Dan jangan lupa nonton videonya ya guys, biar tau lah alurnya. Bagi kalian yang suka dengan konten kayak gini, jangan lupa subscribe ya guys, biar Mimin Vera tuh makin semangat lagi nih bikin kontennya. Tanpa banyak basa-basi lagi nih, yuk kita explore. Sepanjang jalan ini tuh ya, kita bahkan disajikan pemandangan yang indah banget guys. Perkebunan, perbukitan, dan juga tentunya pegunungan ya. Tuh ladang perbukitan juga ini ya. Perkebunan tuh udah kayak karpet gitu guys. Mimin Vera tuh paling suka ya jalan-jalan kayak gini nih guys. Bagi kalian yang setiap liburannya ke puncak terus, yuk cobain ke Dieng sekali-kali ya kan. Karena walaupun dari segi jarak lebih jauh, tapi kalau ke Dieng itu nggak macet guys. Dan jadi ya dari segi waktu itu bisa jadi ya sama aja lah ya. Apalagi kalau di Dieng itu wisatanya ya cukup murah ya, murah banget malah guys. Kalian cuma di pinggir jalan aja tuh udah ini ya, udah bisa foto-foto cantik tanpa perlu bayar ya, tempat masuk wisatanya. Terus juga ya dari segi makanan juga murah, warganya juga ramah banget ya. Dari segi pemandangan jelas jauh lebih indah Dieng ya. Soalnya kalau di Dieng itu kan di sana gunung ya, di sini gunung, pokoknya dikelilingin banyak gunung deh. Jadi cus cobain gitu ya. Nah, kita lanjutin lagi nih perjalanannya nih guys. Nah, ini kita ngisi bensin dulu ya guys, soalnya kesana tuh nanti bakalan sulit banget buat nemuin pom bensin. Jadi kalian tuh ya harus full dulu ya bensinnya sebelum lewat ke Petung Kriono gitu guys. Oh iya guys, ini tuh baru isi bensin lagi ya, yang dari tadi dari Semarang itu, ini kita sekarang isi 25.000 ya kan, itu udah full tank.
kalau digabung sama sisa yang tadi ya guys. Yuk kita lanjutin lagi terus. Oh iya, ini kita ambil ke kanan dulu ya guys, lurusin aja jalannya. Nanti bakal tembusnya ada di Pasar Batur ya. Ini kita lurusin aja perjalanannya. Ya, kurang lebih kayak gini ya guys. Ini tuh kelihatannya agak panas gitu ya guys, tapi sejuk kok, tenang aja. Yang di sini tuh ya impiannya ya orang kalau misalkan tinggal di sini tuh bakalan awet muda nggak sih gitu. Soalnya kan suhunya juga ya kan nggak panas-panasan juga ya kan, dingin terus kayak stabil gitu. Nah habis ini kita belok ke kiri ya guys, jangan lupa nih kalau udah nyampe sini belok ke kiri ya guys, ke arah Pasar Batur. Di sini tuh kalian biasanya ini macet banget guys kalau di sini biasanya ya. Oh ya, kalau misalkan biasanya yang ini ya, suka bawa mobil ya, kalian bisa ke kanan yang tadi. Jangan lurus ke pasarnya, nanti tembusnya juga sama kok. Nah, ini pasarnya guys. Tuh, kan lumayan padat ya. Di sini tuh tempatnya masyarakat yang jual beli hasil buminya ya guys. Nah, ini kita agak nian ya, jalannya sempit gitu. Terus ada dua arah gitu. Harusnya ya searah aja gitu. Nah, ayo kita lanjut lagi ya guys. Kalau kalian tadi lewat yang kanan itu bakal tembusnya ke sini nih guys. Sama aja ya. Jadi lebih baik lewat ke kanan aja ya. Kalau dari arah sebaliknya ya kita berarti belok ke kiri ya lewat jalan itu. Seperti biasa nih guys, kita lanjutin lagi. Nah, ini kita ketemu jalan rusak ya guys. Jadi kalian tuh jangan terlalu terbawa suasana ya. Karena saking bagusnya pemandangan, jangan sampai meleng ya guys. Takutnya malah ngantem lubang, kan bahaya ya guys. Tapi ini jalannya rusak cuman beberapa titik doang sih. Selebihnya sih mulus ya guys. Tapi lumayan kalau udah kena ban gitu ya. Nah, kita ngelewatin perkebunan warga ya guys. Ini perkebunan dan di sebelah kanan itu ada ini ya, perkebunan yang lagi panen gitu guys. Itu kalau yang aku lihat itu kentang ya, kalau nggak salah ya. Oh ya guys, katanya ya kentang Dieng itu manis ya guys. Ada yang pernah nyoba belum nih? Aku belum ya guys. Katanya doang. Nah, ini kita lanjutin lagi, bakal disajikan pemandangan kayak gini nih guys. Ini tuh masih ya sekitaran Dieng ya guys. Dan ya view-nya luar biasa hijau ya. Nah, tadi tuh guys, sebenarnya ya ada pertigaan ya. Kalau kita ke kiri itu ke arah Wanayasa. Kalau ke kanan itu ke arah Patung Kriyono guys. Cuman tadi pertigaannya nggak kerekam. Sorry ya guys. Soalnya sepanjang jalan tuh ya, Mimin Vera itu sama Pak Suami itu suka ngobrol. Kadang tuh lupa nggak kerekam. Jadi ya udahlah ya. Nanti kita bisa lihat di Google Map aja arah ke Patung Kriyono-nya guys. Tadi juga sebenarnya ada plang petunjuk ya, petunjuk jalannya, jadi kalian bisa ikutin aja ya kan jalurnya gitu guys. Nah di sini tuh posisinya ya jalannya itu agak berlobang gitu ya guys, jadi ya perlu pelan ya, tapi ini posisinya itu masih naik turun gitu guys. Nih kalau misalkan udah turun kayak gitu, itu di depannya itu bakal ada naikan gitu, tanjakan gitu guys. Ya untungnya sih di jalur sini tuh nggak terlalu ramai kayak
mobil gitu guys, jadi ya aman ya buat kita ancang-ancang gitu guys. Nah ini tuh posisinya naik ya guys, tuh bisa kebayang kan kalau misalkan meleset dikit aja udah ke auto beda alam ya guys. Nah, kita lanjutin lagi perjalanannya ya guys. Tapi ini tuh masih banyak rintangan lagi. Nah, ini kita ngelewatin dataran gitu, kayak datar gitu guys. Tadi setelah naik, kita bakal iniin view kayak gini, dapat view kayak gini. Terus kita di depan tuh emang turunan lagi ya kan guys. Itu jalannya itu emang bener-bener kayak gini nih guys. Nih, jalannya berlobang gitu ya kan. Kalau misalkan turun nggak apa-apa, kalau misalkan ancang-ancang tuh perlu banget ya. Dan setelah itu kita nemu jalanan kayak gini nih yang habis dicor gitu guys. Kalau ini lumayan lah ya. Sini bisa ancang-ancang juga, mulus juga ya kan guys. Dan di sini juga ini tuh nanjak ya, lagi posisi nanjak. Kita tuh lagi nanjak guys. Dan alhamdulillah lagi dari Dieng pertama yang tadi tuh dari kita jalan ya. Sampai sekarang tuh aku belum turun guys. Jangan ya, semoga aja jangan turun ya. Nah, kalau kata Pak suami mah ini mah nggak ada apa-apanya dibandingkan yang via bawang gitu guys. Nah kita bakalan nurun nih, ini menurun ya guys. Udah nikung nurun gitu kan. Ya mending lah daripada nikung sendiri, teman sendiri. Nah kita bakalan belok 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 kayak gini nih guys. Jauh banget. Nah ini sepi banget ya guys kalau di sini. Tuh, emang bener-bener sepi banget jalanannya juga kayak serasa ya jalanan ini milik kita berdua anjay. Nah, kita lurus lagi nih guys. Nah, aku minta ini ya berhenti sejenak sama Pak suami buat ngelurusin kayaknya eh tulang belakang. Ngelurusin tulang belakang guys. Soalnya agak lumayan ya kita dari pagi di jalan terus. Nah, kita lanjutin lagi nih ya. Kalau udah nyampe jalan yang ke arah Petung Kriono, nanti kita bakal lewatin hutan gitu guys. Untuk kondisi jalannya ini lumayan mulus ya guys. Tapi kata Pak suami ya kalau misalkan ada yang rusak-rusak cuma daerah depan doang ya guys itu ya. Mulus sih kalau selebihnya kayak gini cor-coran cor-coran kayak gini jalannya mulus ya tadi kan udah cor-coran ya kan ini aspal tapi pokoknya ini udah mulus banget ya kan jalannya itu ini agak sadu-sadu gitu ya ini kayak kesannya mendung gitu ya guys tapi enggak ya guys karena ini kuy awan gitu ya enggak mendung-mendung kayak gitu bukan mendung tapi guys jadi udah bagus lah ya bagi kalian nih yang mau ke Dieng ini salah satu jalan alternatifnya ya guys. Kalau mau lewat sini minim tanjakan ekstrimnya. Kalau misalkan lewat Bawang itu lah ya lumayan ekstrim banget guys jalannya. Apalagi yang via Curug Sikarim itu. Tapi ya kalau lewat sini tuh kekurangannya itu sepi guys. Kemudian ya habis sepi itu kemudian jarang ada rumah warga nih setelah ini nih kita bakalan ngelewatin hutan dan ini kan masih sekitar perumahan warga gitu ya kan nah kalau udah nyampe sini tuh udah tuh jarang banget ya sepi banget jarang banget ada rumah ya kan nah kita tuh ini bakal ngelewatin hutan ya guys nah kalau malam hari lebih baik jangan lewat sini ya guys soalnya ini penerangan juga tapi kalau kalian pengen nikmatin asrinya hutan nih, Mimin Vera rekomen ya buat kalian bisa ngelewatin sini. Tapi kalau kalian mau yang aman, aman-aman aja ya. Paling bisa lewat via Kajen aja guys atau via Wonosobo kota itu guys. Itu jalan yang biasa ya. Tapi bagi kalian nih yang punya jiwa-jiwa petualangan dan pengen ngerasain sensasi berbeda nih kayak Mimin Vera ini sekarang ya gas lah jalur-jalur yang kayak gini soalnya ya guys ya, kalau misalnya lewat jalur biasa tuh ya sering ngantuk kan gitu dan kurang menikmatin perjalanan juga kalau lewat jalur kayak gini kan kita bisa memacu adrenalin
Adrenalin ya kan, jadi biar nggak ngantuk gitu guys, cuma ya resikonya gitu ya guys. Naik turun gitu motor juga harus ekstra banget ya, kudu prima gitu, bener-bener harus selalu cek kontrol juga ya kan. Yuk kita lanjutin terus. Nah, ini posisinya nanjak, naik turun, naik turun. Nah, dari tadi kalian merhatiin gak sih kalau misalkan kita udah lewat jalur sini tuh nggak sama sekali kita papasan atau barengan sama orang gitu ya guys. Ini tuh bener-bener sepi banget ya. Mungkin ada orang yang belum tahu juga mungkin ya lewat via alternatif jalan kayak gini ya kan. Ya mungkin yang taunya daerah-daerah sini tuh orang sekitar aja mungkin ya guys. Nanti kita di depan tuh ada desa lagi kok. Kalau menurut kalian enak gak sih tinggal di desa yang seperti ini nih? Coba dong ya, Mimin Vera mau tahu pendapat kalian. Atau ada yang dari kalian yang tinggal di daerah sini? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, ini ada sekolahan SMA Negeri 1 Petung Kriono ya. Di depan itu ada kayak hutan pinus gitu ya, guys. Nah, kayak gini. Di sini tuh adem banget, nyes banget, sejuk banget ya. Dan masih asri gitu, guys. Cuman kalau malam itu ya, di sini tuh lumayan ya, serem juga kayaknya ya. Oh iya ya, guys. FYI, Petung Kriono itu ya kayak sebuah kecamatan ya di Kabupaten Pekalongan, provinsinya Jawa Tengah ya. Luasnya itu ya lumayan luas ya kan guys. Dari luas Kabupaten Pekalongannya ini yang paling luasnya gitu guys. Jarak antara kota kecamatan gitu Petung Riono sama ya kota Pekalongan itu sekitar ya jauh banget sih, 34 kilometer. Nah, Kecamatan Petung Riono ini berada di Desa Yasarja, guys. Kecamatan Petung Riono merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian antara 600 sampai 2100 meter di atas permukaan air laut ya, guys. Di mana sebagian wilayah merupakan daerah dataran tinggi pegunungan Serayu Utara ya. Kalau di sebelah selatan merupakan kawasan Dieng ya. Di Kecamatan Petung Kriono ini suhu udaranya pada siang hari itu sekitar ya 19 sampai 28 derajat Celcius ya. Pada bulan Juni, Agustus turun menjadi 10 derajat Celcius. Dingin banget ya guys. Nah, itu penjelasan singkat ya tentang Petung Kriono ini. Seperti biasa, yuk kita lanjutin lagi nih guys. Kita udah mulai masuk ke kawasan hutan-hutan ya guys. Kayak gini nih. Nah, kalau udah masuk daerah sini tuh udah full hutan ya guys sama perkebunan warga. Tapi di sini tuh ada juga ya beberapa wisata ya guys. Nanti di depan itu bakal ngelewatin wisata ya guys. Di sini tuh udah beneran suasananya itu asri banget guys, adem sejuk, pohonnya rindang, terus juga sepi. Jadi jalan tuh berasa ya milik kita berdua. Tapi ya balik lagi ya guys, kalau malam lewat sini ya serem juga. Bagi kalian ada yang ini gak sih pengalaman lewat jalur ini nih guys? Gimana pengalaman apa aja nih yang kalian dapat ya kan? Bisa dong sharing-sharing ya di kolom komentar. Atau punya kisah-kisah mistis di sini bisa kalian tulis juga ya. Oh iya guys, Mimin Vera baru aja searching dan menemukan fakta menarik nih tentang Petung Kriono ya. Petung Kriono menurut Kusnin Asa, Petung Kriono berasal dari bahasa Melayu ya guys, yang berarti bambu. Dan Kriono berasal dari kata krayan yang berubah menjadi rakyan. Rakyan Betung atau Petung memberikan indikasi bahwa kepala desa Sima Petung Kriono adalah Rakyan Betung. Di kecamatan ini, selain terdapat keindahan alam yang mempesona juga terdapat peninggalan kuno di Duku Kembangan.
Desa Tlangga Pakis ya, di mana terdapat Candi Gedong. Jadi bangunan berupa setinggil terdiri dari lempengan-lempengan batu hitam yang tersusun bagaikan kotak dengan tutup di atasnya. Masyarakat setempat menyebutnya Pasalatan Sunan Bagus dari Cirebon. Sebutan ini cukup menarik ya, menarik perhatian para sejarawan. Karena menurut keterangan tim survei, proyek pembinaan perbakalaan dan peninggalan di Cirebon memang ada susunan batu semacam itu dan disebut setinggil. Nah, ternyata ada juga kaitannya sama Cirebon ya. Mimin Vera juga baru tahu nih, mungkin karena Pekalongan itu juga kan daerah Pantura ya. Jadi sepanjang Pantura itu sejarahnya mirip-mirip ya, baik dari segi bahasa, budaya juga. Nah, seperti itu sepenggal sepenggal sejarah gitu ya guys. Nah, kita ngelanjutin lagi ya perjalanannya. Dan kita nyampe sini itu sekitar jam 2 lewatan ya, siang gitu guys. Ini tuh udah berasa mendung gitu, kayak mendung gitu, tapi nggak hujan gitu ya guys. Nah, di sini tuh kayak vape-vape-nya itu kayak di ini nih, kayak di Batu Raden kemarin tuh guys, kayak gitu kan, hutan pinus, terus jalanannya kayak jembatan berlumut kayak gitu ya kan. Aku jamin sih kalau di malam hari itu pasti ya orang juga ya nggak ada yang berani lewat sini. Iya kan. Nah, ini jalurnya juga ya lumayan aman lah ya. Tapi ini kan di tengah hutan ya guys. Itu harus motor kendaraan itu ya harus prima dulu ya. Jangan sampai kita kalau ada kayak problem gitu masalah sama ininya sama motornya itu kan berapa ya, masa iya kan gak lucu kita dorong ya guys, itu nyampe rumah jam berapa. Nah, kita lanjutin lagi ini. Nah, dulunya itu kayaknya ya tempat wisata tapi udah nggak digunain lagi guys, itu yang samping kanan tadi ya kelewat ya. Nah, kita lurusin lagi. Iya sih emang ini ya tempat wisata jarang orang kunjungin gitu, kayak terbengkalai gitu. Iya sih karena dari segi jaraknya aja itu jauh sana jauh sini guys, ini kan di tengah-tengah hutan ya kan. Ya orang ya kali kan wisata gitu jauh, terus juga ya jarang orang tahu juga mungkin ya. Nah, ini kita terusin lagi ya guys. Di sini tuh banyak juga ya pohon-pohon bambu juga banyak gitu. Pohon jati juga banyak. Nah, di sebelah kanan itu wisata juga ya guys. Tapi kemarin itu aku lupa ya nama wisatanya itu apa gitu. Yang penting di situ itu curug ya, kalau nggak salah ya. Streetnya itu curug dan kita lanjutin aja ya. Di sana lumayan rame. Soalnya kan ini weekend ya, hari Minggu kita ini. Sorry hari Sabtu guys. Nah, kita lurusin lagi jalannya, emang sepi banget nih guys kayak gini ya, udah berasa kayak kembali lagi zaman dulu gitu kan. Dulu di rumah aku juga kayak gini ya, sekarang mah udah banyak juga rumah-rumah gitu, jadi ya hilang juga kak kayak suasana kayak dulunya itu. Masa-masa kecil ya. Nah, kita lanjutin nih guys. Ini tuh jalannya emang kayak dari tadi tuh emang mulus juga, nggak mulus-mulus banget sih. Tapi ya
lancar lah ya, nggak ini nggak apa mas, nggak terlalu rusak gitu. Nah ini kita naik ya ancang-ancang, ini udah naik belok guys. Tuh kita udah ancang-ancang dari tadi ya. Ya alhamdulillah sih ya, kemarin tuh kita sini tuh ya kuat-kuat aja, nggak turun sama sekali guys. Yeay. Ya kan akhirnya doanya terkabul. Nah, ini dia nih guys. Ini tuh bentar lagi kita mau nyampe ke curugnya. Nah, yang dimaksud tadi itu curug di sini nih guys. Kita bakalan berhenti dulu karena ini udah hawa-hawa Purwokerto ya. Jadi Purwokerto, sorry sorry, Pekalongan. Hawa-hawa Pekalongan Pantura berasa panas-panas gimana gitu guys. Jadi pengen ya minum yang seger-seger dulu ya sambil ya istirahat sebentar. Di depan tuh ada bapak-bapak gotong royong ya. Nah itu kita istirahat sebentar beli es kopi, tapi sayang ya guys, katanya listriknya mati jadi es batunya nggak ada gitu. Jadi es panas juga ya. Dan kita lanjutin lagi. Nah kalau udah nemu-nemu curug tadi tuh berarti kita tandanya itu mau ya keluar jalur hutan gitu. Nah tapi masih jauh guys. Masih jauh banget, masih jauh banget, lumayan lah ya. Ini tuh udah ya dikit lagi lah ya. Nah tuh kanan kiri ada rindang banget pepohonannya ya kan. Tapi hawanya udah panas guys, sorry ya, hawanya udah panas kalau udah nyampe sini tuh. Meskipun ya kayak masih di pegunungan gitu ya, angin aja nggak ada tuh guys, ngelekep banget pas soal nyampe sini tuh. Nah kita lurusin lagi ya kan, dari tadi tuh emang papasan sama beberapa kendaraan juga ya kan, tapi nggak sebanyak itu ya orang lewat sini. Ada ya, bisa dihitung ya pakai jari. Nah kita lewati lagi nih guys, ini tuh turunan ya, tuh jembatan turunan terus belok gitu ya, kalau ada mobil juga kaget. Dan seperti biasanya kita lanjut lagi perjalanannya ya guys. Nyampe sini tuh udah bener-bener berasa ini ya guys, jelajahin gitu, jelajahin hutan tapi di pinggiran jalan aja. Nah ini udah hawa-hawa ini ya mau keluar ya guys. Tuh udah ini udah nyampe ya jembatan nanti satu kali lagi jembatan itu udah ya keluar ya, keluar dari Petung Riononya itu. Nah, nanti di depan itu ada tugu ya, tugu kayak ya penamaan gitulah ya. Nah, kita tuh ya kayak sama aja jalannya kayak tadi, muter sih, nggak muter kayak gini nih. Belok gitu, terus ada jembatan belok hampir ya ini ya. Nggak ngitung sih tadi jembatannya ada berapa. Soalnya banyak banget, guys. Nah, ini sama aja kan vibnya kayak tadi tuh. Tuh belok, jembatan, belok gitu aja guys. Nah ini tuh udah hawa-hawa mau keluar ya, kalau udah nyampe kayak gini gitu guys. Nah akhirnya kita keluar dari Petung Riononya ya. Tuh di depan tuh ada tugunya. Kesimpulannya ya gini, bagi kalian yang mau ke Dieng biasa bisa juga ya lewat Petung Riono, tapi selama masih pagi atau siang ya guys. Kalau malam itu lebih baik lewat jalan yang biasanya aja. Lewat sini tuh ya sebagai jalan alternatif aja kalau kalian mau nikmatin sensasi asrinya hutan tropis, karena kan di sini tuh adem banget ya, rindang, pokoknya masih asri banget deh. Nah, untuk videonya Mimin Vera cukupin sampai di sini aja ya guys. Nanti kalau lurusin jalannya ini tuh ya,
bisa tembus sampai Pantura gitu guys. See you in the next video. Bye bye.